A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Al-kalimatu thayyibatus shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa kata-kata yang baik mengandung pahala sebagaimana sedekah mengandung pahala. Disebutkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Rawahul Bukhari. Hindarkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan kebaikan memberi sepotong kurma, dan jika ia tidak mendapatinya maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi hendaknya masing-masing dari kita juga tidak menyepelekan kebaikan-kebaikan yang kecil, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah mengetahui amalan seperti apa yang diterima oleh Allah, maka dengan demikian sampai kepada perbuatan sekecil apapun jangan pernah diremehkan kebaikan itu. Perkataan itu ada dua macam, perkataan baik dan perkataan buruk. Setiap perkataan yang mengandung unsur ketaatan dan kesalahan adalah suatu kesolehan adalah suatu kebaikan. Ada banyak kata-kata baik dan singkat yang membuat orang lain merasa dihormati bila diucapkan, bahkan merasa dicintai, seperti apakah Anda mengizinkan saya untuk titik. Ini diantara kebiasaan apa? Kebiasaan baik masyayikh kita. Sekalipun mereka guru-guru kita itu di kampus, sekalipun mereka ya istilahnya guru kita, tapi bahasanya mereka ketika minta tolong lau samahta, itu istilahnya suatu penghormatan kepada yang dimintai tolong. Lau samahta taf'al kadza, minta tolong buatin ini, atau tazan li an astamil kadza wa kadza wa kadza. Itu diantara akhlak mereka seperti itu. Jadi bukan artinya mentang-mentang dia guru, mentang-mentang dia di atas kita, tolong ambilin itu, bukan tolong, ambilin itu, jangan begitu, atau sini kasih gua misalkan. enggak begitu. Jadi ada di dalam perkataan mereka yang unsur penghormatan terhadap mereka yang dimintai bantuan, terhadap mereka yang dimintai tolong. Terus terima kasih atas titik-titik biasa. Terima kasih kalau orang udah melakukan sesuatu untuk kita, bilang terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas pertolongannya. Senang orang yang dimintain tolong kalau begitu. Bisakah Anda membantu saya dengan dan lain sebagainya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'alan nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas yuzahziha Terus falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Artinya, maka barang siapa ingin dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian menjemputnya dalam keadaan ia beriman dengan Allah. Artinya Allah juga di dalamnya mencakup iman terhadap Rasulullah. Jadi ketika dalam hadis didapatkan hendaknya beriman terhadap Allah misalkan, maka mencakup di dalamnya iman terhadap Rasulullah juga, karena itu adalah sesuatu yang malhuz, mencakup di dalamnya dan udah ma'ruf. Artinya mencakup juga di dalamnya beriman terhadap makna syahadat yang kedua pada Rasul, iman terhadap Rasulullah Muhammad.
dan beriman dengan hari akhir. Dan hendaknya ia memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan demikian. Hadis riwayat Muslim. Terus Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk meraih keselamatan dari api neraka dan masuk ke dalam surga adalah dengan mengamalkan beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhir, dan memperlakukan manusia dengan sesuatu yang ia sendiri senang jika diperlakukan demikian. Ini kita senang jika kita diperlakukan dengan jujur tanpa kebohongan, dan senang diperlakukan dengan amanah tanpa khianat. Maka begitu pula hendaklah kita memperlakukan orang lain seperti apa yang kita senangi bagi diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi Syekh Nizar itu pernah berkata bahwa bagusnya atau solehnya suatu perkumpulan masyarakat, gimana sih cara menjadikan lingkungan masyarakat menjadi baik, adalah dengan dimulai dengan individu masyarakat tersebut. Paham itu? Bagaimana cara menjadi suatu ruang lingkungan itu menjadi baik adalah dengan individu yang tinggal di lingkungan tersebut adalah orang-orang baik, baru masyarakat tersebut menjadi baik. Paham itu kira-kira? Hendaklah kita memperlakukan orang lain dengan amanah, bukan dengan menipu dan khianat. Kita memaafkan mereka ketika mereka berbuat buruk kepada kita tidak dengan berkata, "Ia telah menyakitiku, maka aku akan membalasnya." Hendaklah kita memperlakukan mereka. Ini bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tadi sebagaimana diucapkan atau dibahas di awal bahwa akhlakul karimah, akhlak mulia, akhlak yang baik itu adalah ungkapan dari 3 hal. Sabar ketika disakiti orang lain, tidak membalas ketika orang lain menyakiti kita, dan yang ketiga apa? Apa? Sabar ketika tidak menyakiti orang lain. Terus hendaklah kita memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan. Kita tundukkan hawa nafsu kita, jangan sampai kita melakukan keburukan yang sama untuk membalas mereka. Karena hawa nafsu di antara sifatnya mengajak tongkat di hadapan orang lain. Orang yang berharap meraih keselamatan di akhirat, hendaknya ia tidak menuruti hawa nafsunya. Lihatlah, karena tujuan kita adalah akhirat, jangan ikuti hawa nafsu yang membawa kepada kerusakan dan kecelakaan. Ingat segala bentuk kebahagiaan akhirat yang akan diraih dengan menundukkan hawa nafsu. Terus sesungguhnya hawa nafsu itu hanya mengajak kepada beberapa perkara saja, seperti memenuhi syahwat perut, syahwat bawah perut, dan syahwat ingin dipandang tinggi oleh orang lain. Tentunya semua ini adalah merupakan perkara yang hina. Tentunya semua itu merupakan perkara yang hina. Sebagian ulama berkata, di antara musuh yang paling besar adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan para ulama juga mengatakan bahwa obat bagi hawa nafsu itu adalah dengan memerangi atau dengan melawan nafsu itu sendiri. Muharabatun nafsi syifauha. Jadi obat pantangan bagi nafsu adalah melawan dengan hawa nafsu itu sendiri. Jadi ketika orang memiliki nafsu yang buruk, bagaimana cara mengobatinya adalah dengan
orang tersebut yang melawan hawa nafsunya. Paham itu maksudnya? Orang ketika memiliki misalkan hawa nafsu yang berkaitan dengan makanan, berarti di obatnya bagaimana? Jangan diturutin. Setiap pengen makan di banyakin puasa, gitu maksudnya. Ya, dengan memerangi nafsu itu sendiri. Terus artinya musuh kita tidak hanya berbentuk setan saja, namun juga nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Ada 3. Yang pertama adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita, ammarah bisu. Yang kedua adalah setan yang berbentuk iblis. Dan yang kedua adalah manusia yang berbentuk setan, atau manusia yang kelakuannya seperti iblis. Itu musuh-musuh kita. Terus Sebagian ulama lainnya menceritakan tentang seorang waliullah ketika ia ditanya, apa yang menyebabkan Anda bisa terbang? Lalu wali tersebut menjawab dengan mengalahkan hawa nafsu. Terus Al-Imam Ali ibn Al-Husain Zainal Abidin yang dikenal dengan sebutan Al-Sajjad. Apa perkataan yang masyhur dalam tentang tanzih? Imam Ali bin Zainal Abidin, Antallahul ladzi la yahwi kamakan. Dalam perkataan lain, Antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Maha suci Allah dari memiliki bentuk dan ukuran. Subhanaka la tuhassu wa la tumassu wa la tujas. Perkataan masyhur Imam Ali ibn Husain Zainal Abidin. Terus Seorang ahli ibadah banyak sujud kepada Allah adalah seorang yang sangat tampan wajahnya, baik budi pekertinya, seorang yang sangat dermawan karena sangat dermawannya seringkali beliau memberi hadiah kepada orang lain lebih banyak daripada membiarkan. Saking dermawannya beliau memberikan hadiah kepada orang-orang lebih banyak daripada apa yang diberikan raja terhadap orang lain, terhadap rakyatnya. Suatu waktu beliau dicaci seseorang di hadapannya, namun beliau memilih diam, tidak membalasnya, hingga orang yang mencaci itu sendiri berkata kepada beliau, "Hai, cacian yang aku lontarkan itu untuk dirimu." Ternyata Al-Imam As-Sajjad hanya menjawab, "Dan aku telah meridhoimu." Saking sabarnya, ketika dicaci beliau ya diam. Sampai yang mencacinya, saya itu mencaci Anda, gitu. Dijawab oleh beliau, saya telah meridhoi kamu. Subhanallah. Akhlak. Maksudnya beliau sengaja diam dan tidak melakukan apa yang telah dilakukan orang tersebut kepadanya, hingga akhirnya orang itu menyesali atas apa yang telah dia perbuatnya. Maka hendaklah setiap orang dari kita memiliki akhlak demikian, itu di dalam bergaul dengan saudara kita sesama muslim, penuh dengan kasih sayang dan saling memaafkan. Kemudian di antara bentuk akhlak yang mulia adalah memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim. Ketika ada orang lain yang mencaci kita dengan suatu aib dan ia ketahui keberadaannya dari diri kita, maka janganlah kita balas mencacinya dengan menyebut aib yang kita ketahui darinya. Lihat, ketika ada orang lain berkata buruk tentang kita dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, bahwa diri kita pada hakikatnya tidak seperti itu. Jangan kita membalas dengan mencaci terhadap orang tersebut dengan sesuatu yang kita ketahui tentang dirinya. Paham itu maksudnya? Terus
Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, akhlak dan budi pekerti Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya, barang siapa ingin mengenal akhlak mulia Rasulullah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran dan memahaminya. Dan di antara akhlak mulia yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, sabar ketika disakiti, dan tidak membalas terhadap suatu keburukan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah berada di antara dua orang tetangga yang buruk akhlaknya, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Abu Lahab. Mereka berdua senantiasa melemparkan kotoran manusia di depan pintu rumah Rasulullah. Namun demikian Rasulullah tetap bersabar atas apa yang mereka lakukan. Walaupun sesungguhnya beliau seorang pemberani, Allah Ta'ala memberi beliau kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki yang sangat kuat. Tapi demikian beliau tetap saja memaafkan apa yang telah diperbuat terhadap dirinya. Rasulullah. Terus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Perhatikan diri kita, apa yang akan kita lakukan saat kita dalam keadaan senang. Kita jawab bahwa dalam keadaan senang diri kita merasakan lapang, dan keadaan tersebut dapat mendorong kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Terus keadaan ini tentu berbeda bila yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika hati dalam keadaan sempit, maka sulit pula untuk melakukan kebaikan. Maka di antara perkara yang dapat membahagiakan orang lain adalah berbicara dengan tenang perkara-perkara yang mereka sukai. Tentu tidak dengan melewati batas syariat, kita berbicara dengan mereka dalam apa yang disukai oleh mereka, tetapi menyalahi kebenaran. Jadi itu diantara jalan menuju hati manusia, jalan menuju hati orang lain ketika di lapangan dakwah adalah dengan berbicara terhadap mereka tentang apa yang mereka sukai. Dengan perlahan masuk terhadap pelajaran, terhadap akidah, terhadap tanzih. Artinya dakwah adalah seni itu di situ. Jadi dulu itu Jam'iyah punya madrasah di Torablus, di Tripoli. Itu dibuka lapangan futsal. Punya lapangan futsalnya disewakan secara gratis. Tapi dengan syarat dengerin pelajaran terlebih dahulu, baru main bola. Artinya apa itu? Untuk menggait anak-anak muda atau ya anak-anak agar mereka mau mendengarkan terhadap pelajaran. Maka di antara perkara yang dapat membahagiakan orang lain adalah berbicara dengan mereka tentang perkara-perkara yang mereka sukai. Tentu tidak dengan melewati batasan syariat, tidak berbicara dengan mereka dalam apa yang disukai oleh mereka, tetapi menyalahi kebenaran. Dengan demikian berbicara dengan orang lain dalam sesuatu yang membuat orang tersebut senang adalah salah satu jalan untuk meraih hatinya. Satu jalan untuk meraih masuk ke dalam hatinya. Dan orang yang berperilaku demikian ini akan dicintai banyak orang. Contoh seperti apa yang dilakukan Rasulullah saat beliau bergurau dengan sahabatnya. Mereka minta ikut bersama Rasulullah dengan menaiki binatang tunggangan. Maka Rasulullah berkata, aku membawa kalian dengan menaiki anak unta. Salah seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, untuk apa anak unta? Ia tidak bisa ditunggangi.
Jadi para sahabat Rasulullah bergurau yang demikian. Saya ingin ikut bersama jenengan gitu kan, menaiki hewan tunggangan. Rasulullah menjawab, ya nanti saya bawa kalian dengan anak unta. Nah, sahabat nembalin lah, emang anak unta bisa ditunggangin begitu? Dijawab balik oleh Rasulullah, bukankah semua unta itu adalah anak unta? Paham gak itu? Ya unta seumur gimana pun dia tetap anak unta. Paham? Hah? Ada yang gitu. Terus Dalam bergurau Rasulullah tidak pernah berbohong dan juga tidak ada unsur menyakiti orang lain, sehingga para sahabat berkata, engkau hanya bergurau dengan kami. Bergurau dengan kami. Nah, terus maka Rasulullah berkata, kita semua bergurau tapi tidak pernah mengatakan kecuali suatu kebenaran. Rasulullah terkadang juga membawa Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya dipeluk, digendong, dan terkadang beliau juga bermain dengan putra-putrinya untuk membuat mereka senang. Diriwayatkan ketika Rasulullah melihat seorang sahabat dari kalangan perempuan bernama Ummu Khalid mengenakan pakaian yang bagus, maka Rasulullah memujinya berkata, Ummu Khalid sangat cantik. Dengan demikian memberi kebahagiaan bagi orang lain adalah salah satu jalan untuk meraih kecintaan mereka. Gampang kan? Terus wajah ceria. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Dzarrin qala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa salah satu bentuk kebaikan adalah menampakkan wajah ceria dan bersukacita saat berjumpa dengan saudara sesama muslim. Dan hal adalah bentuk kebaikan yang sangat mudah untuk dikerjakan oleh siapapun dimanapun. Hal ini tambahin, dan hal ini adalah bentuk kebaikan yang sangat mudah. Ketemu orang ya senyum, wajah mesem ya. Mesem apa? Mesem senyum. Jangan cemberut aja begitu. Jadi ketemu orang senyum, wajah ceria gitu. Jangan cemberut, manyun, baud kalau kata bahasa Sundanya mah. Ya, terus dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan. Perbuatan baik itu sangat banyak, bertingkat lebih besar satu dari yang lainnya. Lalu Rasulullah menyebutkan perbuatan baik yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun. Apa itu? Yaitu bergembira dan senang ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim. Masya Allah, itu kebaikan yang paling mudah, bisa dilakukan siapapun, kapanpun. Meskipun kagak punya duit, gitu. Pura-pura ceria. Terus karena suatu kebaikan yang sulit untuk dikerjakan, maka akan semakin besar pahalanya. Sebagaimana suatu kebaikan bila sering dikerjakan, maka semakin banyak pahalanya. Menampilkan wajah ceria hendaknya jangan kita lupakan ketika bergaul dengan manusia. Pekerjaan mudah ini telah yang diajarkan dalam beberapa hadis.
meskipun secara batin mungkin kita sedang merasa sedih. Oh, meskipun hatinya lagi gundah atau ini pekerjaan mudah ini yang telah diajarkan dalam beberapa hadis, meskipun hatinya lagi galau, tetap profesional, bertemu dengan orang tampilkan wajah gembira, senang, ceria. Itu. Di antara tanda-tanda bergaul yang baik dengan sesama adalah dengan memperhatikan 3 perkara berikut. 1. Berperilaku baik dalam perbuatan dan ucapan. 2. Senantiasa menampilkan wajah yang ceria. 3. Didasari dengan senyuman yang ikhlas. Senyum ikhlas, niat baik, niat hadirkan niat ikhlas, jadi pahala. Allah. Seorang yang tidak memiliki kebiasaan tersenyum, maka hendaknya ia mulai belajar untuk mempraktikkan sifat baik ini. Mulai belajar ya, nggak bisa senyum ya. Bukan suatu aib baginya ia mulai mempraktikkan senyum dari sekarang juga. Hendaklah ia menjadikan senyuman itu keluar dari hati, yang lalu mengalir ke mulut dari bibirnya. Terus hal ini tidak akan merugikan dirinya sama sekali, bahkan ia sendiri yang akan beruntung dan bahagia selama dilandasi dengan niat yang ikhlas. Landasin dengan niat yang ikhlas. Sahabatku, pahamilah sesungguhnya senyuman itu adalah di antara ciri yang khas dan paling menonjol dalam meninggalkan bekas yang baik ketika kita berjumpa dengan orang lain. Maka hendaklah kita melewatkan ini. Maka hendaklah kita tidak melewatkan ini, terutama ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim. Dan ini merupakan salah satu sebab untuk menumbuhkan rasa saling mencintai sesama manusia. Belajar senyum. Pulang dari majelis belajar senyum. Terus menghafal nama orang lain. Bayangkan jika kita berjumpa dengan orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, kita mulai bercakap dengannya dan terus berlanjut tanpa menanyakan nama dirinya. Apa yang mungkin dirasakan orang tersebut? Ngobrol lama sana sini kagak tahu namanya siapa. Apa yang dirasa? Terus karena di antara perkara yang dapat meninggalkan kesan tidak baik dalam hati seseorang yang baru kita jumpai adalah ketika kita tidak peduli dengan nama orang tersebut. Ya, terus berbeda dengan seandainya seseorang memulai pembicaraan saat itu berjumpa dengan orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya dengan terlebih dahulu menanyakan nama dirinya. Bolehkah saya tahu nama Anda, atau bolehkah kita berkenalan? Dengan demikian perhatian saudara kita itu terfokus kepada kita sebagai lawan bicaranya. Selain oleh karena berkenalan itu hukumnya sunnah. Sebagian orang mungkin bertanya, untuk apa kita berkenalan dengan orang yang akan meninggalkan kita atau dengan orang yang kita tidak akan melihatnya kembali? Jawab, apa yang merugikan kita ketika kita berkenalan dengan orang baru saat kita berjumpa dengannya? Jadi sebagian orang mungkin berkata, ngapain juga kenalan, toh besok mungkin nggak akan ketemu lagi, begitu kan? Lah terus kita jawab lah, ruginya apa kalau kita berkenalan tahu nama orang tersebut, mau ketemu lagi, mau kagak, gitu kan? Ruginya apa gitu? Boleh jadi ia menjadi seorang sahabat dalam kehidupan kita. Bisa jadi demikian. Sungguh betapa banyak orang yang semula asing lalu berubah menjadi sahabat karena sebab saling berkenalan. Karena dengan berkenalan selain merupakan kebiasaan yang baik, juga
ketika didasari dengan dasar niat yang ikhlas dan untuk memiliki tujuan yang mulia, maka hal itu lebih cepat untuk bisa mendapatkan kecintaan manusia dan meraih hati mereka. Tentu sifat rendah hati harus dikedepankan saat berkenalan dengan orang baru. Seorang yang rendah hati ketika ia berkenalan dengan orang lain sudah dapat memberikan kesan baik bagi orang tersebut. Seorang yang rendah hati merasa tidak ada penghalang apapun bagi dirinya untuk berkenalan dengan siapapun. Bahkan ia merasa senang setiap kali mendapatkan kenalan dan teman baru. Setelah itu, hendaknya kita tetap mengingat nama orang yang pernah kita temui tersebut dan kemudian menyapanya via telepon atau lainnya untuk kedua kalinya. Maka percayalah, engkau telah melakukan perbuatan ringan tapi dapat meninggalkan bekas di hati orang lain. Silahkan dicoba. Terus tips lain untuk meraih simpati orang lain: terbuka dengan sesama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatu lamarada wa iyadatul marada wa tashmitul 'atis wattiba'u janaiz wa ijabatud da'wah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, mengunjungi yang sakit, mendoakan ketika bersin, mengiring jenazah, dan menjawab undangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan seorang yang bersin hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Praktiknya sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis. Ketika salah satu dari kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saudaranya atau sahabatnya mendoakan dengan mengucapkan ya yarhamukallah, ya yarhamukallah. Lalu orang yang bersin tadi mendoakan pula bagi saudaranya itu dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi itu di antara bentuk adab Islami yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Kalau bersin hacing tuh doang begitu, kagak ada alhamdulillahnya, kagak ada doa saling mendoakannya, jarang. Bersifat malu. Suatu ketika Rasulullah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansor sedang menasihati